Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton Najia TV dimanapun berada? Alhamdulillah kini kita berada di Istana Tuanku Bosa Kabuntaran Talu di Kecamatan Telamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Di sana Najia TV pada kesempatan siang hari kita bersama Buya Desman. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Taufik. Kita kini berada di Istana Tuanku Bosa Kabuntaran Talu. Masya Allah ya. Kalau dicari Buya memang sejarah Talu luar biasa Buya ya. Luar biasa danganyo itu, kalau kita bertanya danganyo dari tokoh-tokoh adat itu ya, terutama kita banyak dulu berdialog jo Tuanku Bosa ya, yang kadang baleh tu beliau lah rahimullah ya. Begitu sejarah Talu memang luar biasa memang gitu ya, sejarah adatnya lah ya. Kalau dicari Buya ya masyarakat Talu ya, hidupnya tuh rasanya damai gitu ya. Iya, tenang ya. Iya, tenang ya. Iya. So, kalau dibandingkan kalau daerah lain kan sibuk apa gitu daerahnya gitu kan warganya. Kalau di Talu santai nampaknya Bu ya. Betul. Betul Bang Taufik. Mungkin pernah beberapa faktor mungkin ya. Yang pertama lingkungan alamnya gitu. Cali kan nagari luar biasa nikmat Allah lah. Lingkungannya model lihat apa di lingkup kuali gitu ya. Di sekeliling gunung kan. Bukit subur ya kan. Air yang melimpah ya kan. Sawah lawe tobek jangan sekue lah. Jaguang padi ya kan. Jadi kalau kita cari emang makmur. Mulai ada pepatah orang awak kan itu kan. Padi menguniang, jaguang mau piah, teranak berkambang pulau. Itulah makmur. Ya. Lah itulah kehidupan sadonya tak. Tiba awak nak batanak nasi lah do, abareh lah do ya kan. Yang kan dimasak ikan lado dalam tobek. Lado maha di siko banyak lado. Ya pertanian subur ya. Pertanian subur ya kan. Jadi itu salah satu kita mencari apa dunsanak kita di Talu memang yo tanah ambo sejak 2001 kemari ke Taufik Sumando di Sumando ya. Yo enggak berbeda ya daerah yo Sumando Talu ya. Agak tanang ya kan. Awak kalau lah masuk kalau daerah kita ke bawah kan kasih Mampik tu kan enggak agik ya kan. Kalau lah masuk ke Talu tanang. Hawanya sejuk betul, malam dingin ya kan. Jadi kalau kita cari memang masyarakat luar biasa alhamdulillah. Apalagi di siko kita danga itu memang tokoh-tokoh pendidikan dari siko dulu ya kan. Dulu ada perguruan tinggi. Dia mengadu siko dulu sekolah SPG. Sekolah mencetak guru dari siko kan. Mulai dari Aceh tu sampai Papua tu ada orang Talu jadi guru kabarnya. Iya betul. Subhanallah historis ya kan, kalau kita cari. Pernah juga jadi apa ya? Pusat pemerintahan. Iya. Nah, kalau kita cari memang ibu kota Kabupaten Pasaman di siko dulu sebelum Kelubuk Sekapiang. Dangannya Talu kan ada dulu istilah orang Talu gitu ya. Iya, dan Belando pun dulu di siko pusat pemerintahannya. Iya. Nah, masih gua ada lembaga apa tuh? Penjaronya orang apa ya? Sampai kini dipakai kan? LP, lembaga pemasyarakatan. Itulah dari apa Belando tuh. Nah, itu memang syukurlah wala. Alhamdulillah Bu ya. Jadi kalau awak cari lo Bu ya mode kini dari pemberitaan itu kan nampaknya kan kalau dibaca-baca berita ya camih-camihnya Bu ya. Ada yang mengecekan resesi gitu kan. Ngeceknya tahun depan tuh apa namanya kehidupan susah, inflasi gelap gitu kan. Tapi begitu aja lihat di Talu rasa dari dulu nampak dah ya kan. Tidak bagi masyarakat Talu. Ya memang itu. Ya itu kekhawatiran kita saja. Artinya kita selaku orang beriman, apa yang terjadi di masa depan itu kan awak dah tahu kan. Iya betul ya. Sehingga Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung itu setiap doanya yang baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal.
Ya tuh. Wa minal jubni wal bukhl wa qahratur rijal. Di antaranya Rasulullah itu berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hammam itu itulah kesedihan masa lalu. Iya. Aduh dulu wak terjadi sesuatu peristiwa yang terjadi gawak ya. Tapi kita ruh itu ham. Oi kalau model ikut dulu, baru model ikut dulu, sehingga ikut yang menyebabkan ada orang yang stres tuh, sehingga sakit jiwa tuh ikut tuh, tekanan yang masa lama. Tahu. Jadi kalau ditaruhkan itu nanti bisa jadi penyakit. Iya betul. Jadi kata Rasulullah, la taqulu law anna fa'altu kadza wala kadza, walakin qal qadarallahu wa ma syaa fa'al. Janganlah kamu katakan sekiranya aku melakukan ini tidak akan terjadi begini. Tapi katakanlah qadarallah, Allah telah mentakdirkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi yang telah berlalu tuh awak enggak usah terlalu pikirin mana. Kecuali menyesali dosa-dosa awak, kita mungkin ada perbuatan maksiat awak disesali itu taubat kepada Allah, ya kan. Tapi ketakutan, kekhawatiran apa yang terjadi masa lalu tuh kita enggak usah terlalu itu. Dan hazan tuh kesedihan masa yang akan datang. Itu tadi. Itu tema gini tuh. Hazan. Jadi awak dah tahu tuh Syekh Abdul Razak mengecen tuh dalam kitabnya tuh. Syekh Abdul Razak itu yang kita bahas tuh kan dalam berlindung awak dari itu, Rasulullah berlindung dari itu, ya kan. Silsilah apa itu untuk durusul Islamiyah itu kan. Jadi hazan tuh kesedihan masa depan. Iko nanti setahun lagi ekonomi kalap ya. Seperti dulu krisis moneter, krisis mon 2098 lebih parah loh dari 98 ya tak? Ya. Itu yang ditakuti. Kalau dulu kita di Krismon tuh orang awak di kampung kan ada termasuk Krismon. Krismon tuh dia. Iya dulu. Bareh itu ya kan. Krismon dulu tuh petani sawit panen. Panennya tuh. Orang di kok dak kayak gitu kok di itu. Di Bate Samui kayu. Iya, apa nilamnya? Nilamnya 1 juta sekilo. 1.200 kilo. Iya betul. Jadi kita balian ke apa awak? Ya, yang akan datang tuh ndak urusan apa gitu betul. Itu dia apa ketentuan Allah. Tapi ya awak jangan merasa khawatir nanti apa yang terjadi gitu. Tapi kita perlu mempersiapkan diri awak. Itu yang namanya ikhtiar, ya kan? Ikhtiar berusaha. Iya. Jadi kita berusaha juga sesuai dengan perintah agama kita, ya kan? Awak ndak boleh berpangku tangan dah, ya kan? Ndak boleh hanya menyesali, ndak boleh hanya berkhayal, ya kan? Mengangan-angan, tapi apa yang kita lakukan gini? Ma'isyah mencari rezeki awak, ya kan? Sebagai awak kepala keluarga, tanggung jawab kita untuk menafkahi anak bini awak, ya kan? Tentu kita berusaha, ya kan? Apa yang kita bisa al-kasbul halal, mencari rezeki yang halal, ya kan? Sebagai petani, rajinlah datang ke sawah, ke ladang, ya kan? Awak sebagai pegawai, rajinlah datang ke kantor, sampai ke rajo, ya kan? Sebagai buruh, sebagai segala macamnya, awak beraktivitas. Mana biasanya. Jadi jangan dibaca gini setahun itu pasti panjang kalau sehari itu setahun 360 hari lah. Iya, betul. Kali jamnya berapa jam lah itu. Kini awak lah stres memikir untuk kini pikir untuk hari kini, ya kan? Iya betul. Jadi awak tuh bisa menata hari-hari awak tuh, waktu-waktu awak tuh betul-betul berfaedah hendaknya. Jadi al muslim tuh itu peduli dengan waktu. Allah sendiri kan bersumpah dengan waktu kan. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa Allah bersumpah demi waktu. Sesungguhnya manusia itu berada seluruhnya dalam kerugian. Merugi awak sebenarnya. Jadi sebetulnya awak aja cameh aja ya Bang Taufik rugi. Tapi duduk lapau sampai jam 11 itu pergi ke sawah aja duduk pagi sampai abeko pergi ke sawah jam 11 kerajo sejam serat leh beko panek ngopi lo. Jam 2 baru kerajo taksi. Jam 3 jam 4 pulang leh. Jadi itu tentu ya kan awak tentu harus produktif lah kita tuh ya kan. Waktu-waktu kita tuh batu-batu kita jago. Jadi kalau dicari ya anak mode awak akan tidak masyarakat apalagi yang masyarakat yang di kota-kota lah dibunya ya. Itu kan memang apakah memang disibukkan dengan baca berita gitu kan berita itu dari yang keluar kan resesi kok padahal mode dari yang Buya sampaikan tadi memang seperti itulah kehidupan awak sehari-hari gitu Buya. Jadi yang harus awak sikapi sebagai muslim
samping yang Buya sampaikan tadi, apa yang harus awak lakukan tuh Buya? Jadi balik gitu kapo. Memang kita bandingkan ya, memang ada dua masyarakat perkotaan ya, saudara-saudara kita dan sanak kita yang tinggal di kota. Tentu beko agak berbeda dengan kita dan sanak kita yang tinggal di kampung. Contoh apa itu ya? Kebutuhan harian kita berbeda nak. Kalau kita di kota sadu lama bayar kan. Bahkan buang air ketek bayar nak. Iya betul. 2,000 per indah ya kan. Mangok saya nama iya. Istilah ya kan. Kalau di kampung kan sadu air gratis. Kalau air dia pun mencorosnya ada apa ya kan rekening kita kan. Apalagi di Talu gua kan. Sekali air. Ada pakai strand mencorosnya air deh. Jadi di situ perbandingan. Bagi saudara dun sanak kita di kota tentu pola hidupku agak berbeda sekali ya kan. Jadi lebih ke perilaku berarti bagi ke perilaku. Mang kalau kita cari mang kalau hidup kita di kota sesuaikanlah hidup kita di kota ya kan. Tentu awak rajin. Yang pertama tentu ada kiat-kiat kita sebagai seorang mukmin menghadapi kehidupanku. Apakah itu namanya resesi, apakah nama itu krisis ekonomi ya kan. Kau dibaca aja berita. Kau patang negara nemuin apa inflasi itu? Yang apa? Yang parang tu ya? Ada inflasi yang di ado dekat Pakistan, dekat Afghanistan tu, dekat ada mu tu? Yang kolab negaranya. Ada mu kolab ya. Singgo habis ya apa ya? Ndak ada ragu lagi. Ada ragu betul. Ada mu negara tu. Kashmir ya. Lupa ya. Itu. Jadi ndak ada nilai harga lah kan? Nah, jadi itu tidak kita khawatirkan. Itu urusan itu apa namanya ya? Itu kan ada pakar itu. Negara kita kan ada pakar ekonomi. Iya betul. Ayah apa yang dipikir oleh menteri gitu. Tu agak sarahan lagi nyok. Satu lah. Iko urusan menteri keuangan satu loh gitu. Satu loh dikadai. Satu dikadai. Itu pacah kepala lo berpikir ya. Urusan politik itu aja. Politik 2024. Kini lah mulai heboh. Itu habis waktu kita membicaran itu. Sementara waktu kita kan dihisap oleh Allah nanti, kan? Satu. Jadi gini, kalau kita di kampung ya, memang tidak dilarang gitu berbicara politik, berbicara ekonomi, kan itu sebagai manusiawi ya, Pak. Tapi yang larang itu adalah menghabiskan waktu untuk itu, ya kan? Jadi ada beberapa kiat tadi Bang Taufik, ya kan? Yang pertama tentu iman, ya kan? Al-iman dengan keyakinan kita kepada Allah, bahwasanya apa yang terjadi di atas dunia aku adalah ketentuan Allah saja. Yakin awak di situ. Kan ikut yang payah kau meyakini tadi kau. Kadang-kadang awak apa namanya yakin iman tapi tidak percaya, yakin lain percaya tidak namanya. Percaya lain yakin tidak. Percaya lain yakin tidak. Sehingga tidak yakinnya dengan Allah, kekuatan Allah itu satu yang mengatur dunia kau dah kan itu. Disalah siapa? Disalah pemerintah lah, ya kan? Disalah orang lain. Ainyo sendiri tidak disalahnya dah, ya kan? Harusnya kita menyalahkan diri awak, ya kan? Jadi al-iman, keimanan kita. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Yakin awak yakin. Karena itulah diutusnya Allah, Rasulullah itu di Allah, ya kan? Membawa keimanan tu kan. Maksudnya yakin apa yang terjadi di atas dunia aku itu adalah atas ketentuan dan kehendak Allah, ya kan? Maka al-imanu tasdiqu bil qalbi wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih. Itu tiga komponennya iman tadi. Diyakini di hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Apa segala perintah Allah di Al-Quran, ya kan? Apa yang dijalankan di Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya kita amalkan, ya kan? Komit ketika ucap itu, yakin awak di hati. Kan kebenaran ilahi tadi. Apa yang disebutkan di Allah, peristiwa yang sabalun terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi, itulah disebut di Allah dalam Quran sadualahnya. Kini awak menjadikan Al-Quranku sebagai hidayah. Dalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk awak, ya kan? Jangan awak mencari petunjuk kepada yang lain yang menyebabkan awak tu hampa hati gitu. Kau carinya ke pakar-pakar itu. Sehingga apalagi dialog-dialog di TV nak, ya kan? Alah, menakut-nakuti. Nakut-nakuti. Itu yang pertama. Itu yang buat lari itu ya. Jadi orang tu dengan berarti kalau mau itu ya, karena awak jauh dari keimanan tadi, jadi awak tu tak percaya jadi. Tak percaya jadi dengan tadi keimanan tadi kan. Sehingga itulah kita lihat, ya kan? Kalau iman tu lamah, ya kan? Ya keyakinan awak lamah tentu dua saja kayak. Kalau awak lari ke Allah tu, maka iblis lari dari awak, ya kan? Kalau awak jauh dari Allah tu, iblis dakik ke awak. Karena iblis tu kan ablasa yublisu iblasan. Itu pembuat makar,
Tipu daya. Jadi kalau aduh yang membuat makar tuh iblis tuh. Aduhnya berkawan. Aduhnya berkawan. Jadi karena itu, ini duit gini kan itu, yang menggoda nenek moyang gitu tuh, ini duit gini. Anyo terus membuat makar sari-sari kok. Iya. Jadi Lah senior ya. senior membuat makar. Jadi awak jangan berkawan. Jadi kalau inyo membuat makar setiap harus tahu gitu, ya kan? Jangan bakajo samu lo gitu jinyo membuat makar kok, ya kan? Membuat makar tentang kejahatan, ya kan? Nyo ado makar tuh yang elok, enggak? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, ya kan? Mereka membuat tipu daya dan Allah pun membuat tipu daya, tapi tipu daya Allah itu yang maha yang paling baik. Jadi di dunia kau awak membuat yang terbaik, jangan yang terburuk. Skenario apapun yang kita lakukan di atas dunia kau akan disingkapkan di Allah. Tidak saja nanti di akhirat, di dunia aku dipacalian di Allah. Itu pun kita khawatirkan. Itu. Jadi tamu tadi hubungannya iman ya, iman ya. Ya. Dan kedua ikhtiar, ya. Ikhtiar kok berusaha, ya kan? Ikhtiar mencari rasaki al-akhzu bil asbab. Mencari sebab. Artinya kita carilah samui itu, ya kan? Apalah kekuatan samui, ya kan? Sehingga samui itu kita cari tak pernah kelaparan, ya kan? Iya, jalan. Jalan. Tari pulangnya sore itu hanya membawa makanan itu. Kemudian kerjasama, kan? Itu makhluk Allah yang paling lama tuh kan. Apalagi kita, ya manusia ialah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk rupa yang paling paling sempurna. Ado mato, telingo, kaki, tangan, kokoh, pikiran, diberi akal oleh gitu. Betul. Kalau binatang tuh ada akalnya, makannya kan aja. Nado itu meraka ya dak. Unggeh buruang tuh kan. Pagi lagi hanya keluar sarangnya, parik kosong ke Rasulullah. Pulangnya parik konyang. Jadi gitu sebetulnya harus ikhtiar sehari-hari. Jadi jangan menjadi pengangguran. Artinya pengangguran itu Islam tidak meridoi orang Islam tuh apa tuh? Al-mu'min qawiyyun khairun wa habbu ilallah min mu'min dhaif atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang kuat tu lebih disukai dan diridhai Allah ketimbang mukmin yang dhaif, yang lemah. Bang mukmin tu harus kuat. Baru kita cari emang itu Bang Taufik nak di TV tu ya. Aduh yang kaki potong, tangan potong. Kadang ada apa ya. Tapi nyo ndak ada mengemis minta-minta. Nyo berusaha tu, ya kan? Aduh kita cari itu kan. Bahkan inyo mencari rezeki kan? Iya betul. Aduh petang kita cari ada seorang yang orang Eropah itu ya. Kepalonya mencagua keluar ya. Oh yang tam-tabung tu ya. Nyo polio ya. Iya betul. Tapi nyo selesai je kuliahnya. Betul. Kan? Selesai je doktor ya. Selesai je kuliahnya studinya belajar. Padahal cuma modal kepala cie saja nyo masih bisa nyo membaik buku menulis kalam. Subhanallah. Iya. Apa lagi gitu yang sehat-sehat ya kan. Jadi itu kita semangat ya kan. Jadi Rasulullah itu berlindung dari sifat malas. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah ya dan bodoh dan pemalas. Lemah itu dari diri sendiri itu dari lamah. Sadu dunia kun nado lah itu istilahnya. Mangalau payah-payah susah. Mangalau sekolah bupati lah do ya. Presiden lado. Ya kalau itu dikaji tuh lado sekolah. Lado lu disilar aja. Camat lado ya. Tuh aja di sekolah aja. Kan tujuan sekolah itu bukan itu. Kalau banyak ilmu, maka Rasulullah tuh mewariskan tidak harta. Tapi Rasulullah itu adalah mewariskan ilmu. Ilmu tentang dunia, ilmu tentang akhirat. Itu salah satu ikhtiar kita untuk merubah kehidupan. Ya, itu. Jadi dengan adanya iman, kemudian kita berikhtiar. Jadi seharusnya ketakutan itu harusnya kan tidak perlu ditakutkan. Tidak perlu gamang, ya kan? Tidak perlu takut. Istilah ada kawan kita dari sahabat kita dari Singapura, happy lah. Enjoy happy. Masyaallah. Ya. Itu orang Allah tu ya kan, orang yang tidak taat semua sekali tapi happy. Pandang dunia ke apa? Artinya sesuatu yang tidak ditakutkan. Iya, betul. Sesuatu yang tidak. Dan jadi jangan kan jadi masa depan tu momok enggak. Momok untuk ketakutan enggak.
Tapi jadikan masa depan tu adalah kita, masa depanku gitu tuh. Itu yang acok kita sabut. Masa depan kita tu ndak masa tua gitu doh. Tapi masa depan kita tu adalah lata injak kaki kita dia sogo tu. Itu masa depan. Itu yang masa depannya ya. Ditentukan dek dunia kini. Kita hidup di dunia kini. Bara lamu hidup di dunia kan. Bara tahu nawak. Jadi meromfaan lah. Alhamdulillah ya. Nah itu. Jadi kan lah dapet lo ilmu ya. Yang ketiga celah ikatnya ya kan untuk menghadapi namanya resesi ataunya adalah tawakal. Ya kan? Tawakal kepada Jadi Allah. iman, ikhtiar, tawakal. Iman, ikhtiar, tawakal. Lah begitu berusaha ya kan. Faidha farakta fansab. Apabila kamu selesai dari suatu urusan maka ambil urusan yang lain. Lah salah saya bakar rajo di sawah beko ba manfaat. Ya tak? Cara rajo di sawah beko ambil lidi sawit tu ada pelapah sawit. Sambil pulang dari kabun di rumah di KB atau laku loh. Ada orang beli lidi sawit ya kan. Atau lidi apa kan? Lidi kerambi. Pulang kita dari kabun ada situ paku dia pun tu di KB lah dijual. Iya. Ajan awak tinggal di kampung membeli sayur. Wah tidak resesinya kan. Sedolahnya balik. Manfaatkan balik. Gini manfaatkan aku mau kita ditalu kejadian. Istilah kita tadi kan. Bak makmurnya masyarakat kita juga. Ya kan? Tenang ya. Bos ke sawah sekali setahun ya. sekali setahun ke sawah. Tapi tanang, enjoy, kerismen, resesi nata sarah di orang. Tapi dari dulu memang itu. Iya kan? Lagi ndak ya kan? Lah tanang. Aku dipusuruhana 2 kali setahun bersawah nak nuhamu talu. Itu mungkin filosofi di siko tanang yang ada kehidupan. Awak naknya mencontoh kemari gitu kan? Itu. Itu namanya wujudkan sakinah ya kan di dalam hati tenang ya kan. Jadi prinsipnya setelah kita tawakal tu serahkan itu urusan kepada Allah saudara. Awak berusaha tadi kan. Tawakalku yang sempurna alhamdulillah dulu cari usaha dulu lah berusaha awak tu serahkan seperti tawakalnya burung tadi dan tabah. Usaha awak lah awak gelar dagangan ya kan. Tidak tawakal kepada Allah datang nak pembeli. Seperti itu petani lah awak barasian lah awak tuga bibit tu siana menumbuhkan. Itu Allah yang tawakal, serahkan ke Allah. Siapapun yang menanam pasti menuai. Itu. Pula gini istilahnya nikmat itulah dibukakan di Allah. Itu jadi Allah kata dalam surah Al-Araf ayat 96 tu Bang Taufik. Itu kan acok kita sampai. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun. Kan? Walau anna ahlul qura sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa niscaya akan kami bukakan kepada mereka itu la fatahna alaihim barakatim minas sama. Sungguh akan kami turunkan kepada mereka keberkahan dari langit. Aku kalau beriman dan bertakwa itu kuncinya. Bayang kaji kita tadi iman, takwa. Maka Allah bukakan rezeki berkah tadi. Aku keberkahanku yang kita cari, ya kan? Dapat piti 100,000 sehari tapi berkah, ya kan? Dengan 100,000 itu kita bawa pulang, diagi anak istri awak makan minum lah berkah. Daripada 1 juta, 100 juta awak bawa pulang tapi tidak berkah. Besok pagi piti habis ya kan. Hutang bertambah. Ini berkah tadi kita cari. Jadi kuncinya iman, takwa gitu kepada Allah. Niscaya negari kitulah tanang tadi, bakatu pepatah tadi yang kita sabut di awal tadi ya kan. Padi manguniang, jagung mau piah, ternak berkembang pulau. Kecil orang kita Jawa, gemah rifah loh jinawi, kan. Itulah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, jadi kekhawatiran kita kepada akan datang setahun, 2 tahun yang akan datang, tidak usah dipikirkan kini yang harus kita pikirkan untuk hari besok, ya kan? Apa yang kita makan, ya kan? Itu berusaha itu. Jadi tidak perlu ketakutan yang berlebihan tiba itu ya. Tidak perlu. Alhamdulillah. Tadi Bu ya, terima kasih banyak Bu ya. Itu ilmu luar biasa tuh dalam menghadapi kehidupan. Ada dosa-dosa kita yang mungkin jangan terlalu namanya ya berita-berita kan tidak perlu dibaca-baca. Baca-baca. Al-Quran yang harus banyak. Al-Quran itu tadi yang membuat awak kokoh keimanan awak itu dengan Al-Quran. Iya betul ya. Tenang awak ya kan. Ketenangan kita cari ya enggak, ya kan. Jadi mungkin demikian dulu ya. Awak di Istana
Tuanku Bosa ke Buntaran Talu ko. Masya Allah ya. Alhamdulillah iku mendapat inspirasi yang luar biasa. Luar biasa, tenang, lembut suasana, hawanya yang dingin. Hawanya sejuk loh. Iya, subhanallah ya. Dan ya tambahlah ilmu dari Buya tadi. Jadi awak ada tu takut apa tu berarti awak kalau awak terlalu mengikuti berita-berita tu awak yang jadi apa jadinya kan. Betul. Cameh ya kan. Cameh awak jadinya. Itu. Jangan cameh. Jadi Nusana Najia TV dimanapun berada. Itu perbincangan kita dengan Buya kita, Buya Desmond MA, tentang bagaimana sikap seorang Muslim menghadapi yang kata orang tu resesi kecilnya. Kalau dicari di sana model di Talu kok dari dulu sampai kini, ya seperti itu, nak ada resesi, nak ada moneter, orang memang seperti itulah tarikh manarikh kehidupan di Siko. Mungkin kau bisa ditiru juga di sana. Dan kita berpisah dulu di acara kini ko, kita bersobok balik di acara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.